المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى ركب المقام سيدنا عبد القادر الجيلاني وقطب العلوم سيدنا أبي حامد محمد بن أحمد الغزالي وقطب الأحوال سيدنا أبي يزيد البسطامي وقطب الأقوال سيدنا محمد بن عبد الكريم السلمان المدني وإلى قطب البلاد سيدنا محمد أرشد بن عبد الله كالأنبياء وإلى روح سيدنا سيدنا صلى الطالباني وإلى الإمام سيدنا المالباني وأصلهم وفروهم إلى رمسك مولانا سيدنا زين بن عبد الغني سيدنا محمد سلمان عبد البقي سلمان موليا ثم إلى رمسك مولانا محمد أمين بن حاجي محمد رملي وأخيرا به جبل حسن بن نجدار وصالهم وبرهم أن الله الكريم يتغسل بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونباتهم وخصوصياتهم من دين الدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا محمد نبي وكمال الإيمان والإسلام بسر النبي وآل النبي سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه عدد كل ذرة ألف مرة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. Penjelasan salat fardu berjamaah bagi para laki-laki merdeka yang bermukim di tempat sendiri adalah fardu kifayah menurut pendapat yang paling sahih di dalam mazhab kami, yakni Imam Syafi'i ila akhirih. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang penuh barakah alhamdulillah kembali kita ditakdirkan oleh Allah, diberikannya hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban kita dan sunnah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat subuh secara berjamaah. Kemudian sambil menanti-nanti waktu isyraq, kita isi waktu yang penuh manfaat dan penuh barakah ini dengan duduknya kita berada di majelis ilmu agama. Mudah-mudahan duduknya kita berada di majelis ini akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seluruh amal ibadah kita semuanya mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa dan kesalahan kita, dosa dan kesalahan kedua orang tua kita mudah-mudahan selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan akan semakin bertambah iman dan takwa kita kepada Allah. Amin Allahumma amin. Dan jangan lupa untuk niat i'tikaf di dalam ini masjid agar kita mendapatkan nilai tambah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Di dalam hati saja aku beriktikaf di dalam ini masjid sunat karena Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah selalu kepada keharibaan junjungan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan juga para pengikut beliau dari dahulu, sekarang hingga yang akan datang. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian rahimakumullah, meneruskan pengajian kita dalam kitab Irsyadul Ibad yang artinya petunjuk bagi para hamba untuk mendapatkan keberuntungan dan keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala,
baik di dunia apakah lagi di akhirat kelak. Kita masih membicarakan tentang sembahyang berjamaah. Keutamaan dan kelebihannya sudah jelas. Bahkan dalam riwayat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan yang namanya sembahyang berjamaah. Bahkan Nabi kita mengancam kepada para sahabat yang apabila tidak sembahyang berjamaah, beliau ingin membakar rumah sahabat tersebut. Inilah ambilan ijtihadnya Imam Ahmad mengatakan sembahyang berjamaah hukumnya wajib. Ya kan, hukumnya wajib. Bahkan sudah dinyatakan di zaman sahabat, ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat itu salat Isya tidak bisa berjamaah. Kemudian di malam harinya beliau bermimpi memegang uang di sebelah kanan 40 dirham hilang entah kemana. Di tangan kirinya memegang uang 4 dirham berubah menjadi merah atau abang. Laporlah kepada baginda kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuan sahabat ini minta takwilkan tentang mimpi tersebut. Ya, ditanyakan kepada Rasulullah. Nabi kita tidak mentakwilkan mimpi, langsung bertanya, tadi malam salat Isya kamu di mana? Sahabat dengan rasa malu menjawab, sembahyang saja Rasulullah sendirian di rumah. Dijawab oleh baginda kita Nabi, 40 dirham yang hilang itulah kehilangan atau keluputan sembahyang berjamaah. Ya, di tangan kanan, di tangan kiri 4 dirham berubah menjadi merah. Salat kamu sendirian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sahabat didikan Nabi sembahyang sendirian karena diterima oleh Allah, apalagi kita. Ya, oleh karena itu diharapkan terus kita berjamaah sampai Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala beliau berpesan sembahyanglah terus berjamaah walaupun berdua bersama istri di rumah. Nah, kemudian dijelaskan penjelasan Mujaddid salat fardu berjamaah, sembahyang fardu berjamaah bagi para laki-laki khususnya merdeka, bukan budak yang bermukim di tempat sendiri, bukan dalam pelayaran. Ya, adalah fardu kifayah hukumnya menurut pendapat yang paling sahih di dalam mazhab kami yakni Imam Syafi'i. Jadi paling sahih menurut atau kaul yang paling masyhur tentang sembahyang berjamaah hukumnya fardu kifayah. Apa artinya fardu kifayah? Kewajiban secara menyeluruh. Ya, dalam satu kampung itu ada satu aja yang bisa melaksanakan sembahyang berjamaah, habisnya kewajiban yang lain gugur. Yang lainnya pada sembahyang berjamaah lepas keutamaan kelebihan sembahyang pada diterima oleh Allah, tapi kewajiban gugur. Itu fardu kifayah, karena lain fardu ain. Kalau fardu ain kewajiban perorangan, kayak menuntut ilmu, sembahyang fardu, jangan tiba Ramadan bulan puasa. Tetapi fardu ain menurut mazhab Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal hukumnya wajib fardu ain. Ya, ujar para ulama apabila hal ini khilafiyah caranya, maka ambillah yang lebih apik, yang lebih ihtiyat, yang lebih hati-hati. Nah, pada hati-hati ambil pendapat yang lebih keras, yaitu fardu ain. Ya, walaupun dalam mazhab Imam Syafi'i hukumnya fardu kifayah, cuma agar kita lebih berhati-hati ambil yang lebih utama. Ya, artinya apa? Jangan sampai karena sembahyang berjamaah. Dalam salat Imam Syibli, ya Imam Syibli
Ada kau sembahyang berjamaah berapa puluh tahun, kadang pernah kan sembahyang satu kali beliau tidak bisa sembahyang berjamaah sholat asar. Ya, lantaran apa? Lantaran mengurus jenazah kuit. Lantaran itu aja. Lalu tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah, sholat asar, sedih. Ya, itu diganti sidin 27 kali sembahyangnya, sembahyang asar. Mun kita ada bakalan sampai mengulang 27 kali itu ada bakalan. Padahal di sidin ketinggalannya udur karena mengurus jenazah. Jenazah bukan jenazah orang lain, kuitan seorang. Ya, itu dikautak sidin, diulang sidin selama 27 kali. Ya, di dalam mimpinya tetap dikatakan tidak akan sepadan walaupun dalam seumuran melaksanakan yang mengulang-ulang sembahyang asar tersebut yang agar terlunasi karena awal. Kenapa? Karena di dalam sembahyang berjamaah di situ ada doanya malah ini ada didapat oleh orang yang sembahyang sendirian. Ya, jadi menurut Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Atha, Imam Auza'i, Abu Zur, Ibnu Munzir dan Ibnu Huzaimah, banyak yang mengatakan fardu ain. Kemudian syarat sahnya salat menurut pendapat Imam Abu Daud, bilanya berjamaah sah sembahyang, bila ada berjamaah ada sholat. Ini lebih lagi nih. Ya, siapa yang mengatakan Imam Abu Daud, Imam Daud. Ya, harus dan hendaklah meratakan shofnya pula rata, jangan sampai bengkok. Ya, apalagi ini kan sejarah hambalnya ada sudah garisan putih itu. Nah, tujuannya supaya rata. Berarti seandakannya di situ. Ya, ukurannya tumit. Ukurannya itu tumit sekira landau batis itu sama. Jangan ukurannya ujung batis, jangan. Karena batis orang ini ada nang gana, nang panjang, ada nang halus. Ya kan? Jadi ukurannya itu tumit. Nang sekira rata tuh. Nang istau subuh bakum, ratakan sok. Fa'in atas tersebut minta mamis. Karena ratanya sok itu bagian daripada kesempurnaan sembahyang. Walaupun hukumnya sunat. Nah, artinya dengan mengisi yang bercelah dan harus hendaklah memenuhi saf terdepan lebih dahulu. Jangan mendapat junjulan kisah minat awal, jangan. Urusan saf sepanjang terdahulu datang itu yang semestinya mengisi saf pertama. Kita ini banyak aja 6 tahun yang kayak ini, cuman kadang-kadang kata pihak pun juga. Ya kan, balak besar pertama hingga di belakang. Sama tuh, cakanya bersarwan, yasinan kan, sarwan menurut kan. Bilanya ada tempat bilang ketujuh di luar aja. Ya kan, ketujuh di luar. Ada akun di dalam. Padahal ruangannya basi sudah dingin aja, sudah alasan panas di mana? Kita biasa. Ya, undangan tuh yasinan. Maka kadang-kadang guru sholat di dalam, orang di luar. Tuan orang terkait masukkan ya sini aja gini ya.
lepas sudah akhlak kita. Itu bukan dalam kitab Syiarus Salikin atau bahasa Arabnya ya. Apabila kita terjatuh dalam suatu undangan, terutama yasinan biasanya inilah ada itu didahulukan. Adab nih. Ya, bahaya Pak adabnya tawadhu. Kita tawadhunya siapa? Menurut lawan ampun rumah. Ya pertama masukkan. Ya kan? Masukkan jangan dibuang. Oh, ampun rumah menyuruh yang ada maunya di luar aja. Ya kan? Nyaman di luar bapak dia nyaman. Ya, mana berapa pulang. Ada bagus, ada pakar akhlak. Nabi kita kan diutus akhlak tuh kan untuk menyempurnakan akhlak. Di antara akhlak kita kan habis peringatan Maulid. Disuruh tuh ya apa ujar ampun rumah masukkan duduk di mana rumah di sini duduk kan tuh mau dan hukumnya sunnah ini kan bila dikerjakan dapat pahala. Ulun semalam umrah ketamuan salah satu ulama nama Sidin Syekh Mahmud. Ya, kan sengaja dia bertamunya Syekh Mahmud. Beliau adalah murid dari Syekh Yasin Al-Fadani, salah satu dari murid beliau. Ya kan? Jadi ujar beliau itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu masing-masing mencari perhatian Nabi. Karena kecintaan para sahabat itu dengan Rasulullah, masing-masing mencari perhatian Nabi. Ya, kadang Tuhan, kadang anu, kakak kayak itu juga. Nah, kakak Rabi'ah namanya. Rabi'ah ini salah satu sahabi yang perempuan anak kecil. Setiap Nabi berada di situ ada Sidin. Kenapa nanti perlukan Nabi? Rabi'ah tetanggap luar biasa. Bila masuk ke masjid, Rabi'ah langsung memenjarakan sandal Sidin. Jangan memalingkan sekira Rasulullah nyaman keluar. Apabila Rasulullah pulang hendak tajdidul wudu, memperbarui wudu. Bilanya separuh maghrib sampai isya, hendak isya Sidin berwudu pulang. Rabi'ah hebat menyiapkan baju Sidin berwudu untuk Rasulullah. Sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam simpati kepada Rabi'ah. Saking senangnya gembiranya dengan Rabi'ah, anak kecil seperti ini perhatiannya, ujar Nabi, pinta apa yang kau pinta aku beri. Muka anak kan biar disuruh meminta, kira-kira permintaannya apa ya? Bisa duit kan apa ya? Rabi'ah ada kesempatan besar Rasulullah menawarkan suatu permintaan, dan permintaan ini pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa permintaannya? As'aluka murafaqataka fil jannah ya Rasulullah. Ulun minta satu aja supaya tetap bersama engkau di dalam surga ya Rasulullah. Sahabat. Ya, ini nang tuhapang pulang. Di antaranya sahabat Nabi. Ya, sahabat Nabi. Setiap sembahyang berjamaah sahabat ini berdahulu datang, sung-sung datang menunggu. Tapi kadang awal di belakang sama Rasulullah, di belakang Nabi hingga di pojok. Tapi datangnya pertama. Kenapa? Kepingin dilihat Nabi. Ya, sehingga Nabi kita di belakang perhatian pulang lawan sahabat dipanggil sahabat ta'al ke sini. Tapi rumah senangnya sahabat dipanggil Nabi. Aku senang kepada kau sahabat karena pernah lepas sembahyang berjamaah.
engkau sholat di belakang aku. Nabi memberikan penghargaan lawan sahabat. Lalu dia sahabat ya Rasulullah minta ampun, minta maaf, satu penghargaan yang luar biasa. Ditolak sayang, cuman ulunnya punya kebiasaan buruk. Dan Nabi kebiasaan buruk kayak apa? Bacaan ulun nyari. Kada awal gaman. Kan sembahyang ini kan untuk buat masalah bacaan yang wajib, yang penting didengar oleh telinga. Terus syaratnya setiap huruf didengar oleh telinga, syaratnya nih. Cuma kalau dia rasa pada mendengar, rasa pada puas hingga nyari, makanya lo ambil di pojok, kalau kanan kiri, supaya jangan sampai terganggu di dua belahnya. Sebelah barat terganggu pada papa, sebelah jangan. Lalu sebelah kanan, bagian kiri, sampai ganggu kanan, ada tembok. Ya kan? Bila di sebelah kiri, bagian kiri, akan terganggu kanan bang, ada. Ya apa Nabi saya memaksa juga pada bapak, silakan. Ya, meninggal. Kemudian sembahyang subuh sampai kada datang, dicari Rasulullah, ditunggui pulang. Asal awas, kada mungkin datang. Kita sembahyang habis sembahyang kita bahas. Jangan Nabi tuntung kita selesai. Sahabat Rasulullah bertanya kepada sahabat, ini sahabat yang datang kira-kira ada masalah apa? Sesuatu yang apa yang terjadi? Ya, adakah yang tahu rumah sahabat? Ada ya Rasulullah, ya sahabat, rumahnya jauh mana? Jauh. Kita alami ya, jalan dilihat oleh sahabat Nabi ngos-ngosan juga berjalan jauh. Ayo, jauhnya nih sahabat ke rumah dari masjid, yaitu datang sembahyang di bawah kubur berjamaah kita lawan masjid, itu ada berjamaah sadam. Ya kan? Ada yang berpemandang masih di luar rumah dudukan diterusi. Ini sahabat jauh benar. Sampai di rumah sahabat. Ya, ketok pintu, ketok assalamualaikum, waalaikumsalam. Jawaban dari seorang perempuan, istrinya sahabat ternyata. Ya, ditanya pada sahabat tunduk, bertunduk nih istri sahabat dalam keadaan sedih, menangis, menyatakan suamiku sudah berpulang ke rahmatullah ya Rasulullah. Sedih Nabi. Tunduk, ada lawas, memandang ke atas. Tersenyum Rasulullah. Ya, kalau ujian Nabi apa kata-kata sahabatku sahabat yang terakhir, apa yang dia ungkapkan? Oleh Nabi ketiga ya Rasulullah, Nabi ungkapkan sahabat, dia ungkapkan suamiku ketiga. Apa ujian Nabi? Andai kata lebih jauh, ya andai kata lebih banyak, andai kata lebih baik. Itu aja kata-katanya. Hendak meninggal, andai kata lebih jauh, andai kata lebih baik, andai kata lebih banyak. Ya, kalau ujian Nabi, wahai sahabat semuanya, inilah gambaran orang yang perhatian terhadap sembahyang lima waktu berjamaah. Perhatian yang luar biasa. Sehingga Nabi SAW, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan langkahnya sampai mengatakan andai kata lebih jauh, apa maksudnya? Walaupun lebih jauh dari yang ada, aku tetap akan datang sembahyang berjamaah. Kenapa? Sahabat diperlihatkan besarnya pahala berjalan, melangkahkan kaki untuk sembahyang berjamaah. Man masya ila salatin maktubatin banyak hajatin mabruratin. Siapa aja orang yang melangkahkan batisnya menuju sembahyang berjamaah, langkah kakinya pahala hajinya mabrur. Berapa kita berhaji? Nyamatnya ya kan? Masya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah taufik oleh Allah, terus menjaga sembahyang lima waktu berjamaah. Yang kedua, andai kata lebih banyak, di tengah
biasanya sama dengan segala belanja supaya kehausan, kelaparan. Tiba-tiba ada orang fakir, ada orang miskin, menghajatkan bantuan, diberikan oleh sahabat uang yang ada kepada orang fakir tersebut, diperlihatkan pula pahala sedekah sedikit. Ini sedekah. Ya, andai kata lebih baik pada ketika musim dingin sahabat memakai pakaian saat ada tempurung. Ada penyesalan memberikan sedekah pakaian seperti itu. Kenapa orang pulang kedinginan gersik baju dibagi apa sini? Pakaian sidang pian siang sidin berhajat tuh supaya jangan kedinginan, dikorbankan untuk orang yang lebih berhajat. Pun kita kira-kira ada terjulung. Ya, ada terjulung. Kenapa? Karena kita perlu jual. Sahabat. Dan masalah cari perhatian itu penting. Ya, Rasulullah sudah tidak ada, tapi Nabi kita kan menjasadnya dalam berpulang ke rahmat Allah. Nabi kita tuh ada di mana-mana. Buktinya ada di mana-mana. Setiap orang sembahyang dimanapun orang sembahyang pasti dia baca Assalamualaikum. Ya kan? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Berarti Nabi ada di hadapan. Ya, khitab. Khitab artinya dialog. Orangnya ada di hadapan. Assalamualaikum. Baca maulid Assalamualaikum. Ya kan? Dan katanya itu khitab Rasulullah hadir. Setiap dibaca kalimat tersebut Nabi pasti ada. Cuma kita aja gimana rasa alam semesta yang diciptakan oleh Allah, nurnya Rasul. Makanya dalam peringatan Maulid itu memperingati Maulid kelahiran, bukan memperingati penciptaan Nabi. Nabi diciptakan jauh sebelumnya sudah memperingati kelahiran Rasulullah SAW. Ya, dan khitab ada di mana-mana. Menjelaskan cari perhatian Nabi. Ya, bagaimana caranya? Dua Nabi, perhatian Nabi itu supaya Nabi perhatian benar. Dua menjelaskan. Pertama, perbanyak sholawat. Perbanyak sholawat itu cari perhatian Nabi, menyebut nama Nabi. Ya, kenapa? Karena setiap sholawat yang kita ucapkan itu dihantarkan, disodorkan lewat Rasul. Bila kita jauh dari tempat yang makamnya Rasul, malaikat bertugas menyodorkan kita, memberikan ya laporan lewat Rasul. Ujar malaikat, ya Rasulullah, umatmu yang bernama Fulan, ibn Fulan bersolawat kepada engkau. Ya, semakin rancak kita bersolawat, semakin rancak malaikat menyampaikan solawat ke Nabi. Semakin banyak kita disebut nama kita di hadapan Nabi, semakin rancak nama kita disebut di hadapan Nabi, semakin sering Nabi kita mendengar, semakin rindu Rasulullah. Ya, kita tetap satu kirim salam. Kita pulang kirim salam. Itu juga kirim salamnya. Cuma kita ada pada boleh. Cuma saja kirim salam. Kira-kira hendak ada pendapat lalu orang tersebut. Ya kan? Kepingin banget. Kenapa? Rancangnya kan kirim salam itu ada apa? Berarti orang itu senang lawan kita, cinta lawan kita, gembira lawan kita, kepingin ketemu lawan kita. Ya, orang yang dititipi salam tentunya hendak pada dia bertemu siapa orangnya, hendak pada melihatnya, hendak pada kirim salam pada tahu banyak lawan kita. Ya, nah kayak itu juga dalam Rasulullah SAW. Semakin banyak kita salawat, makanya menjadi 1000 aja sehari kita bersalawat. Rutin salawatnya 1000, rutin jangan sampai lepas. Ada bakal pasti akan dimimpikan oleh Allah. Ya, melihat Rasul di dalam mimpi. Cuma kita ini baru membaca, baru ada terbanyak. Nah ini Pak, membuat baru lagi kita bisa bertabuhan lawan
Nabi di dalam mimpi, maka bila mimpi Nabi itu pasti bujuk. Ada bakal. Cuman bila mimpi lawan Nabi jangan berkisah, ada dosa makruh. Karena orang aman-aman pada diwajibkan percaya. Ya, apalagi nama kisah ada berbedai itu orangnya. Jujur-jujur ajar aku pada aja, nah jadi fitnah. Cukup kita aja merasakan, jangan minta lawan Allah zid, selalu ditambah-tambah mimpi lawan Nabi. Itu satu caranya, perbanyak sholat. Yang kedua, perbanyak amal sunnah. Yang sunnah-sunnah dibanyaki, terutama sembahyang. Nang sunnah nang paling luar biasa. Di antaranya siwak. Nah, jangan ditinggal siwaknya. Ya kan? Siwaknya di kantong jangan ditinggal. Mau di hadramaut biar orang itu dalam di kantongnya ada siwak air. Kayak ada siwak di kantong air. Apalagi jadi imam, tuan guru ada bersiwak air badan. Ya, jadi imam ada bersiwak di hadramaut air. Hari kita rokok harus di kantong lagi. Yang air di hadramaut bila orang di kantongnya ada siwak, apalagi ujar sidin jadi guru, jadi imam, panutan, kada bersiwak kumaruginya. Ya, ini siwak biar jangan kurang dari 4 jari. Nah, Nabi. Ya. Bilanya bina bahandak kan siwaknya banyak-banyak murah pada rokok. Awet tadi kau dipakai. Rokok sehari habis sebungkus. Ya kan? Tak bersalihin ciri khasnya orang saleh siwak ada di kantong terus menerus. Ya kan? Ini sunnah Nabi. Bahkan Al-Habib Umar pun cerita dari kekawanan ini jadi sunnah pada kayu, jadi bentuknya kayu. Tapi jadi sunnah ya menambah orang itu bernilai ibadah bertambah banyak. Kesunahan ini menjadi sunnah karena sunnah Nabi sidin muliakan. Saking mulianya di siwak sehingga mau anak di bawah. Begitu tuh siwak di kantong di sini anak-anak. Kadang mau anak di lantai bahkan ujar mulai sidin pulang bila di sini berjalan ke masjid. Nah, jangan di majelis sidin nih ada siwak yang di lantai dihabisin anak di atas. Sunnah Nabi sidin mulia. Masya Allah. Ya, semakin banyak kita mengamalkan sunnah, semakin banyak kita perhatian Nabi. Bila Nabi memperhatikan luar biasa, Allah pasti sangat memperhatikan. Di mana perhatian Nabi, di situ perhatian Allah. Perbanyak sunnah. Ya, maksudnya dalam sembahyang di rumah sunnah banyak, makan, ada sunnah Nabi, minum, ada sunnah Nabi, ya, cara berjalan ada sunnah Nabi. Tatkala kita kotor, sunnah Nabi kayak apa? Disuruh mandi sunnah. Ya, banyak sunnah Nabi. Masa puisi ada sunnah Nabi. Banyak. Jadi ulama orang yang mengamalkan sunnah itu pasti diterima. Kenapa? Karena Allah memandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan jadi caranya untuk mendapatkan perhatian Nabi. Maka bila Nabi perhatian sudah nyata selamat, pasti selamat. Maka bila Nabi perhatian, Nabi rindu. Maka bila Nabi rindu, Nabi nak pendapat. Bila Nabi nak pendapat, Nabi diam sudah. Ya, Nabi nak rindu. Sebagaimana Sahabat bila Nabi itu senang, pasti dia diminta oleh Nabi apa permintaan ayam. Permintaannya itu apa? Sudah ukasah kayak Pak, cari perhatian Nabi. Di akhir hayatnya Rasulullah, ya kan? Ujar Rasulullah, ayat aku ini jangan Nabi manusia biasa. Ada juga kesalahan. Aku
Aku ini umur sudah di penghujung. Siapa yang pernah Muhammad Talib, siapa yang pernah Muhammad Anaya, silakan saat ini jual kisos aku ini dibalas sebelum dibalas oleh Allah nanti di hari kiamat. Sahabat berdatang tidak namanya Bapak Ukasah berdiri ulun ya Rasulullah. Ulun ya Rasulullah hendak menuntut balas lawan kian tatkala kita berperang lawan orang kufar. Saat itu ulun ya kan, saat dia menaiki kuda ingin memacu kuda, mencabuk kuda ingin supaya cepat lari, cabuk karena ulun dalam kita balas. Padahal sengaja menjadi lebih baik. Ulun minta cambuk pian karena semalam mau cambuk pian. Sahabat pian merawat sangat berat. Lalunya kejar sahabat Ukasah sampai Umar Sayyidina Umar beri ulun nanti kisah sekalusan. Sayyidina Umar ulun yang sudah kisah jangan tahu jadi Allah iman yang berat. Ya diambil cambuk oleh Sayyidina Bilal, ya diserahkan kepada Sayyidina Ukasah. Wahai Ukasah silakan. Ya Rasulullah, semalam waktu ulun kena cambuk kan sing baju ulun minta pian pacul baju juga. Makinnya sarik sahabat. Ya makin marah sahabat luar biasa. Dilepas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilepas bukan dicambuk oleh Rasulullah, bukan dibalas, dilepas cambuk dirangkul baginda kita Nabi Ukasah. Ujar Ukasah, ya Rasulullah, ada di akalina ini kayak apa lagi ulun anak malaikat badan pian. Nak mencium badan pian, apalagi mencium di belakang Nabi. Nang bertandakan Allah wahdahu la syarikalah kata menubuh. Ulun kepingin di dunia, ulun kepingin ingin bersembuk karena ulun kerja sebesar pian. Kenapa? Di akhirat tempat ulun kada bakal sama lawan pian. Sahabat Ukasah. Ya, jangan bisa pandang anak melihat orang ahli surga dilihat di Ukasah. Sahabat berdiri hendak mencium badan sampai di sini sudah takdir selesai. Jadi Allah, sahabat Nabi mencari perhatian Nabi bermacam-macam caranya. Kayak video kita di akhir zaman seperti ini, 2 macam sholawat perbanyak amal ibadah sunnah. Maulid sudah berlewat, ini barang kita amalkan. Sudah sedikit lagi kan? Mana tadi? Ada sangat sedikitnya. Nah artinya dengan mengisi yang bercelah dan harus hendaklah mengenai sab terdepan lebih dahulu. Kemudian sab yang berikutnya dan berikutnya lagi jadi perataan sab dianjurkan atau mustahab. Sudah peratakan sab untuk menyempurnakan jamaah dan merupakan syarat agar dapat memperoleh keutamaan salat berjamaah. Jadi memperot sabnya ada dapat keutamaan berjamaah, apalagi ranggang. Sembahyangnya sah, keutamaan berjamaah ada didapat, rugi kan? Makanya alhamdulillah mudah-mudahan jangan terulang kembali kejadian dahulu nang beranggang sampai semeter sedikit saja terbuka ya kan. Iblis kan banyak seperti anak kambing, amongnya semeter katanya anak kambing lagi sama makan iblis ya kan. Ya kan syarat diterima sembahyang kita, sembahyang berjamaahnya, dan merupakan syarat agar dapat memperoleh keutamaan salat berjamaah. Salat orang yang tidak melakukannya atau meratakan salat secara berjamaah juga sah menurut pendapat yang paling sahih saja. Cuma kalau orang berjamaah lepas, nah itu. Tetapi Ibnu Hazm mewajibkannya. Ibnu Hazm wajib melakukan salat lawan merta. Umumnya kada rapat sah sembahyangnya, ini wajib. Dan memandang batal orang yang meninggalkan meratakan sah. Ya kan? Ini terus balik. Kada rata sah, kada sah sembahyangnya. Menurut sahabat Ibnu Hazm. Supaya tahu di kita pada tenang kita harus waspada penting meratakan sah, meratakan
seperempatnya saf itu bau karena satu lawan yang lain. Ya, jangan saf itu kita ya berada sesuai lawan sajadah kita, jangan. Karena sajadah ada yang halus, ada yang kenal. Kenal bahwa sajadah yang lebar orangnya halus ya. Nah, kemudian tidak boleh manduli imam Allah sampai sini aja dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada barokahnya, dapat dipahami, dapat dimengerti. Mudah-mudahan kita betul-betul bisa memperhatikan sunnah Nabi, ajaran Nabi, terutama tentang sembahyang, tentang sembahyang berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dalam hidup kita, hidup penuh dengan keberkahan, berkat dia penuh dengan kebaikan, berkat di akhir hayat. Mudah-mudahan kita husnul khatimah, karena berkat di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah, syafaatnya para sahabat, syafaatnya para tabi'in, para aulia Allah, orang-orang yang saleh, dan syafaatnya para zuriyah Nabi bersama mereka menuju surga Allah. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anna 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ala kulli hal wa na'udzu bika min ahli an-nar. Allahumma arzuqna wa ahla baitina wa qarabatina at-tauba wal maghfirah wa tawfiq wal hidayah wa istiqamah wa husnul khatimah fi khairin wa tub 'afiyah wa 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan ghayra fasidin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi qadri subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin.